Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ibu tetap sehat dan semangat ya dalam belajar. Sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas tolong siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang ibu akan ngecek kehadiran anak-anak ibu. Tolong dilihat temannya yang ada di kiri, di kanan, di belakang, dan di depan. Apakah hadir semuanya? Nah, bagus. Anak-anak ibu hadir semuanya pada hari ini. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu mau mengingatkan kembali kesepakatan kelas kita bahwa semua siswa ibu harus mengikuti pembelajaran dengan aktif, serius, tertib, dan tidak berisik. Nah, sebelum kita belajar, ada yang tahu nggak materi kita pada pertemuan sebelumnya? Nah, betul Alia, pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang siklus makhluk hidup yaitu hewan, yakninya lebah. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar lebah, madu, serta bunga. Nah, dari gambar ini siapa yang pernah melihat lebah? Wah, semua anak-anak ibu sudah melihat lebah ya. Nah, di mana anak-anak ibu dapat melihat lebah tersebut? Ya, benar Doni, di bunga. Nah, apa sih manfaat dari lebah ini? Ada yang tahu nggak? Nah, betul. Nah, di sini ada anak-anak ibu yang mau menjelaskan tidak tentang pengalamannya atau pengetahuannya tentang lebah ini. Nah, bagus sekali penjelasan dari Alia tadi. Nah, dari apa yang diceritakan anak dan ibu tadi, maka sekarang kita akan mempelajari siklus hidup lebah. Nah, lebah sendiri itu tidak langsung besar loh. Lebah memiliki tahapan-tahapan dimulai dari telur, larva, pupa, hingga menjadi lebah dewasa. Nah, lebah ini sangat bermanfaat loh bagi tumbuhan, yang dimana lebah bermanfaat untuk pertumbuhan-tumbuhan, membantu penyerbukan pada tumbuhan, dan juga menghasilkan madu lebah tersebut. Nah, marilah anak-anak ibu kita akan belajar mengenai siklus hidup lebah dengan lebih menyenangkan dan seru. Nah, untuk anak-anak ibu, pembelajaran hari ini sangat penting karena mempelajari siklus hidup lebah kita akan mengetahui bagaimana perkembangbiakan lebah dan bagaimana lebah tersebut dapat bermanfaat bagi tumbuhan, bagi manusia, serta bagi lingkungan kita. Selanjutnya, tujuan kita mempelajari materi ini yakni siswa ibu harus memahami bagaimana siklus hidup lebah, bagaimana urutannya, dan bagaimana manfaat lebah bagi lingkungan dan manusia, serta cara melestarikannya. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan menampilkan sebuah gambar dan video mengenai siklus hidup lebah. Nah, untuk anak-anak ibu dimohon untuk memperhatikan gambar dan video di depan ya. Halo adik-adik, halo Edu. Siapa sih yang gak kenal sama lebah? Lebah merupakan salah satu hewan dari bangsa serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai metamorfosis lebah sempurna. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya. Pertama, telur. Fase pertama akan diawali dari fase telur, yang mana nantinya ratu lebah akan menaruh telurnya di dalam lubang-lubang sarang lebah, di mana setiap satu lubang akan berisikan satu telur lebah. Ratu lebah mampu memproduksi telur sebanyak 1.500 hingga 2.000 butir setiap hari. Kedua, larva. Selanjutnya, telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva dan tetap tinggal di dalam sarangnya. Larva lebah ini bentuknya menyerupai belatung dan berwarna putih. Untuk mendapatkan makanan, larva lebah sendiri akan diberi makanan oleh para lebah pekerja. 3. Pupa atau kepompong. Terjadinya fase ini memakan waktu kurang lebih selama 12 hari. Dalam waktu tersebut, larva lebah mengalami banyak perubahan sehingga terjadi pembentukan organ baru. Pada fase ini terbentuk mata, kaki, dan sayap. Warna awalnya berwarna merah muda atau pink, kemudian berubah menjadi ungu, berikutnya berubah lagi menjadi hitam. Keempat, imago atau dewasa. Setelah sel-sel tubuhnya telah terdiferensiasi secara sempurna, maka lebah dewasa akan keluar dari kepompong tersebut dan siap untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Lebah adalah makhluk kecil yang ajaib. Mereka adalah makhluk dengan kecerdasan yang luar biasa. Memiliki kemampuan untuk membedakan warna bunga dengan baik, walaupun hanya melihatnya sekali saja dalam sekejap.
Belajar tidak akan pernah membuat pikiran kamu lelah. Ayo belajar bersama Halo Edukasi. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana seekor lebah kecil memulai hidupnya? Metamorfosis lebah adalah salah satu keajaiban alam yang menakjubkan. Semua dimulai dari sebuah telur kecil yang diletakkan sang ratu lebah di dalam sel sarang. Telur menetas menjadi larva. Para lebah pekerja memberi makan larva dengan madu dan royal jelly agar tumbuh dengan cepat. Setelah cukup besar, larva berubah menjadi pupa. Di dalam kepompong lilin, metamorfosis luar biasa terjadi. Beberapa hari kemudian, muncullah lebah dewasa. Siap bekerja menjaga koloni, membuat madu, dan membantu penyerbukan bunga. Inilah keajaiban metamorfosis lebah. Dari telur kecil, lahirlah penjaga alam yang luar biasa. Nah, anak-anak ibu sudah menonton dan melihat video serta gambar yang ibu tampilkan tadi. Nah, dari kedua tersebut, apa yang anak-anak ibu amati dari gambar dan video tadi? Nah, betul sekali jawaban dari Sinta pengembangbiakan pada lebah. Beri tepuk tangan. Nah, selanjutnya, apakah bentuk lebah tersebut selalu sama? Wah, betul. Bentuk lebah tidak selalu sama ya. Nah, ibu mau tanya lagi. Tahapan apa saja sih yang anak-anak ibu lihat dari gambar dan video tadi? Wow, betul sekali jawaban dari Dina. Nah, dari jawaban anak-anak ibu tadi dapat kita pahami bahwa lebah tersebut tidak sama bentuknya selama hidupnya. Lebah tersebut mengalami perubahan, di mana perkembangbiakannya dapat kita ketahui dari telur, pupa, larva hingga menjadi lebah dewasa. Nah, hal tersebut tidak selalu sama kan bentuknya. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 3 tahapan siklus hidup lebah? Nah, kepada Meli. Wah, mari kita beri tepuk tangan untuk jawaban Meli. Bagus sekali ya jawaban dari Meli. Meli sudah bisa menyebutkan 3 tahapan dari siklus hidup lebah. Nah, sekarang ibu mau anak-anak ibu berdiskusi dengan teman sebangkunya mengenai bagaimana seekor lebah itu tumbuh dan apa saja sih tahapan setelah tahapan telur. Nah, anak-anak ibu dapat menyusun tahapan-tahapannya dengan benar dimulai dari telur hingga lebah dewasa. Nah, bagi anak-anak ibu yang mengalami kesulitan boleh bertanya kepada ibu ya. Nah, mari kita beri tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu bahwa sudah mampu mengurutkan tahapan siklus hidup lebah dengan benar dimulai dari telur, pupa, larva hingga lebah dewasa. Nah, setelah anak-anak ibu sudah bagus dan pintar tadi dalam menyusun tahapan siklus hidup lebah, sekarang ibu mau membagi anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok. Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya sudah duduk dalam kelompoknya masing-masing. Nah, setelah ini ibu akan membagikan sebuah LKPD kepada masing-masing kelompok agar anak-anak ibu mampu berdiskusi dan menjawab pertanyaan dari LKPD yang telah ibu berikan di kelompoknya masing-masing. Selanjutnya, anak-anak ibu sudah bisa dimulai diskusinya bersama kelompok ya. Nah, untuk kelompok 1, apakah mengalami kesulitan? Oh, tidak, bagus sekali. Kelompok 2 bagaimana? Sudah mengerjakan? Oke, bagus sekali anak-anak ibu. Kelompok 3. Oke, bagus-bagus. Kelompok 4. Wah, oh gitu. Sudah bagus ya semua kelompok. Nanti kalau ada terkendala boleh langsung bertanya ya kepada teman-teman kelompoknya dan juga kepada ibu tentunya. Baiklah, sebelum kita lanjut untuk membangkitkan semangat anak-anak ibu agar lebih energik lagi, ibu akan memberikan sebuah ice breaking nih agar anak-anak ibu semakin semangat dalam belajar nantinya. Bam bam tiki tiki boom, tiki tiki bam
Baiklah anak-anak, setelah anak-anak ibu melakukan ice breaking tadi, sudah semangat kan? Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya ya. Baiklah anak-anak ibu semua, setelah anak-anak ibu mengerjakan LKPD 1 tadi, sekarang ibu akan membagikan sebuah kartu informasi tentang manfaat lebah. Nah, semua anak-anak ibu telah mendapatkan kartu informasi tentang manfaat lebah. Selanjutnya, dari kartu informasi tersebut, ibu akan membagikan sebuah LKPD kepada masing-masing kelompok, yang mana setiap kelompok akan mencatat informasi penting ada dari kartu informasi tentang lebah dalam LKPD yang telah ibu berikan ini. Dari LKPD ini, anak-anak ibu dapat mencatat 2 manfaat lebah bagi manusia dan 2 manfaat lebah bagi lingkungan. Baiklah, kepada setiap kelompok, ibu mau menanya nih satu-satu kepada kelompok 1, apakah mengalami kesulitan? Wah, tidak. Oke, kelompok 2. Wah, kelompok 2 kompak ya dalam berdiskusi. Kelompok 3. Wah, apa yang mau ditanyakan? Oh, tidak ada. Baik, silahkan bekerja bersama-sama ya dengan bagus dan teliti. Baiklah anak-anak ibu, tadi ibu sudah melihat progres di masing-masing kelompok nih. Ibu sudah melihat bagaimana anak-anak ibu bekerja sama, berdiskusi, dan mencatat informasi-informasi penting yang ibu berikan dalam LKPD. Dari situ ibu lihat bahwa anak-anak ibu sudah mampu bekerja sama, berdiskusi, dan mencatat informasi yang ada dalam sebuah LKPD. Mari kita bertepuk tangan dulu untuk kita semua. Baiklah anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita sekarang, karena semua kelompok sudah siap menyelesaikan LKPD yang telah ibu berikan, kita akan mempresentasikan hasil yang telah anak-anak ibu buat ke depan. Nah, setiap kelompok akan menampilkan hasil diskusi yang telah mereka buat ke depan kelas. Baiklah, kepada anak-anak ibu semua, siapa yang mau maju duluan nih? Wah, kepada kelompok 1 mau maju duluan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan mempresentasikan hasil yang telah dibuat ke depan. Oke, mari kita beri tepuk tangan atas hasil yang telah dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, sebelum itu ibu mau minta nih tanggapan dari teman-teman nih, bagaimana tampilan kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok kelompok 3, silahkan maju ke depan. Oke, mari kita berikan apresiasi kepada kelompok 3. Dan ibu mau minta tanggapan selanjutnya untuk kelompok 3 nih. Bagi teman-teman lain yang mau beri tanggapan, silakan. Selanjutnya kelompok siapa lagi nih yang mau tampil? Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan. Nah, mari kita beri tepuk tangan kepada kelompok 2 atas hasil yang telah dipresentasikan. Nah, ibu mau minta tanggapan juga nih untuk kelompok 2, bagaimana tampilannya? Nah, terakhir nih kepada kelompok 4, ayo silakan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Wah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 4. Mari kita beri apresiasi untuk kelompok 4. Dan terakhir, kepada kelompok terakhir ini, ibu mau teman-teman juga memberikan tanggapan. Bagaimana tanggapannya terhadap tampilan dari kelompok 4 ini? Nah, semua anak-anak ibu sudah mempresentasikan nih hasil diskusinya. Sekali lagi mari kita apresiasi untuk kita semua. Nah, berdasarkan apa yang telah anak-anak presentasikan tadi, ibu mau nanya, tahapan apa yang setelah tahapan larva? Wah, betul sekali Doni, tahapan punya pupa. Nah, selanjutnya, pada tahap apa lebah memiliki bentuk sempurna? Ya, betul Sinta, pada tahap fase dewasa. Sekarang, dari apa yang telah kita pelajari hari ini, penjelasan dari anak-anak ibu sudah cukup bagus. Namun ada beberapa yang masih terkeliru antara tahap larva dan pupa, masih terbalik-balik dalam tahapan mana yang duluan ya. Nah, ibu tegaskan lagi bahwa lebah tersebut memiliki siklus hidup yang dimulai dari telur, larva, pupa, dan lebah dewasa.
Itulah tahapan yang dimiliki oleh lebah. Dari pembelajaran kita tadi, apa yang anak-anak ibu lakukan jika melihat sarang lebah di lingkungan sekolah, dan bagaimana sih cara menjaga lebah ini di lingkungan sekitar? Iya, silakan kepada Sinta untuk menjawab. Wah, bagus sekali ya jawaban dari Sinta. Mari kita beri tepuk tangan untuk Sinta. Baiklah, anak-anak ibu semuanya, sekarang siapa yang bisa menyebutkan 2 cara menjaga lebah? Oke, Doni, kepada Doni dipersilahkan. Baiklah, bagus sekali jawaban dari Doni. Mari kita beri tepuk tangan untuk Doni. Nah, tadi Doni sudah menyebutkan cara menjaga lebah, yaitu dengan menanam tanaman di rumah dan di sekolah, serta tidak merusak sarang lebah. Selanjutnya, siapa lagi yang mau menyebutkan 2 cara menjaga lebah? Oke, Alia, silahkan kepada Alia. Wah, bagus ya jawaban dari Alia. Mari kita beri tepuk tangan untuk Alia. Tadi Alia sudah menjawab dengan tidak membunuh lebah sembarangan serta menjaga kebersihan lingkungan. Itu juga termasuk cara menjaga lebah ya anak-anak. Dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, ibu mau anak-anak ibu menceritakan tentang apa yang dia dapat selama pembelajaran, pengetahuan baru apa yang ia dapatkan, hal menarik apa yang ia dapatkan selama pembelajaran berlangsung. Nah, siapa yang mau menceritakan ke depan? Oke, Doni mau menceritakan ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Nah, marilah kita apresiasi kepada Doni karena telah mau menceritakan pengalaman yang telah ia dapat selama kegiatan pembelajaran kita berlangsung hari ini. Nah, dari pembelajaran kita hari ini mengenai siklus hidup lebah, dapat kita simpulkan bahwa siklus hidup lebah ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama pada tahap telur, yang kedua pada tahap larva, yang ketiga pada tahap pupa, dan yang terakhir pada tahap fase dewasa atau lebah dewasa. Pada tahap pertama, yaitu pada tahap telur, bentuknya sangat kecil, menyerupai beras. Nah, di sini telur tersebut akan berkembang selama 3 hari, lalu membentuk larva. Pada tahap larva ini, telur tadi akan membentuk larva putih yang tidak memiliki kaki, mata, serta sayap. Di sini perkembangannya 4-9 hari. Nah, pada tahap ketiga, yaitu pada tahap pupa, larva tadi dibungkus dengan kokoh oleh induknya lebah, lalu dalam sarang tersebut, larva tersebut berubah menjadi pupa yang memiliki sayap, kaki, serta mata. Dan perkembangannya selama 11 hari. Dan pada tahap terakhir, yaitu pada tahap fase dewasa, lebah tersebut badan-badannya sudah kokoh, sudah memiliki sayap, sudah memiliki kaki dan mata. Nah, pada tahap ini lebah sudah bisa untuk terbang. Selanjutnya, manfaat dari lebah tersebut yaitu lebah dapat membantu penyerbukan pada tanaman dan menghasilkan tanaman-tanaman baru yang lebih sehat dan sempurna. Nah, di samping itu lebah juga bermanfaat bagi manusia, yang mana lebah tersebut menghasilkan madu sehingga madu tersebut bermanfaat bagi manusia, sehingga seketika manusia mengkonsumsi madu yang dihasilkan oleh lebah tersebut, manusia akan menjadi sehat, kuat, dan bersemangat. Baiklah anak-anak ibu semuanya, karena pembelajaran hari ini sudah hampir usai, ibu mau anak-anak ibu semua mengamati lingkungan sekitar rumahnya dan melihat tanaman berbunga apa saja yang dapat menjadi sumber makanan bagi lebah. Dan di rumah nantinya ibu juga mau anak-anak ibu menceritakan kembali bagaimana pembelajaran kita hari ini dan bagaimana sih tahapan siklus yang terjadi pada lebah. Nah, tugas yang ibu berikan tadi akan ibu minta minggu depan. Baiklah, mari kita apresiasi sekali lagi kepada pembelajaran kita pada hari ini, karena kita sudah semangat, sudah berdiskusi dengan baik, dan mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan kita untuk sekolah pada hari ini dan berkeadaan sehat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak ibu semua, pembelajaran hari ini kita telah selesai, ibu cukupkan dan ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.